Oke, mari kita bedah satu kasus yang super menarik di bursa saham kita. PT Bumi Benowo Sukses Sejahtera atau yang kodenya BBSS. Nah, ini cerita klasik. Perusahaannya sih rugi, tapi kok harga sahamnya bisa terbang ke langit? Aneh kan? Yuk, kita bongkar sama-sama. Ada apa sebenarnya? Coba deh jujur, Anda pasti pernah lihat kan saham yang laporan keuangannya merah semua tapi harganya di pasar ijo royo-royo. Nah, ini teka-teki yang sering bikin pusing investor retail kayak kita. Dan BBSS ini, wah contohnya pas banget. Jadi, kita masuk ke bagian pertama, misteri saham BBSS. Inti masalahnya tuh simpel, tapi bikin penasaran. Fundamentalnya, jujur aja, kurang oke, tapi pergerakan harganya liar banget. Nah, tugas kita sekarang adalah mengurai benang kusut ini dan cari tahu apa yang terjadi di balik layar. Pertama, kenalan dulu sama perusahaannya. BBS ini bisnisnya apa sih? Gampangnya, mereka main di properti dan pergudangan. Fokus utamanya itu ya bangun dan sewain gudang. Ini bisnis yang penting banget loh buat logistik, apalagi di kota industri besar kayak Surabaya. Nah, sekarang kita lihat perjalanannya. Ini bener-bener kayak naik roller coaster. Dari IPO terus sempat tidur di harga gocap alias 50 perak, tiba-tiba bangun dan langsung terbang gila-gilaan sampai ke 900. Tapi habis itu ya gitu, longsor lagi. Pergerakan liar kayak gini nih yang bikin kita harus ekstra waspada dan bertanya-tanya. Oke, bagian 2 kita intip rapor keuangannya. Anggap aja kita lagi jadi mentor, lagi evaluasi bareng-bareng. Siap-siap ya, karena di rapor ini ada angka yang bagus banget, tapi ada juga yang bikin kita garuk-garuk kepala. Coba lihat angka ini. Plus 548%. Ini pertumbuhan pendapatannya dalam setahun. Gede banget kan? Ini sinyal jelas kalau bisnis mereka tuh laku. Gudang-gudang mereka banyak yang sewa. Kalau dari sisi operasional, ini jelas berita bagus. Tapi tunggu dulu. Di sini anomalinya mulai kelihatan. Walaupun pendapatannya lompat tinggi, ujung-ujungnya perusahaan masih rugi 1,5 miliar lebih. Nah loh, gimana ceritanya? Duit masuknya kenceng, tapi kok tetap tekor? Kalau kita gali lagi, ceritanya makin kompleks. Sisi baiknya, ruginya memang berkurang dibanding tahun lalu. Utangnya juga super rendah, ini sehat banget. Tapi, laba per sahamnya masih minus. Nah ini yang paling penting, perhatiin poin terakhir. Ada catatan dari auditor loh, mereka bilang ada ketidakpastian material terkait kelangsungan usaha. Ini bukan sekedar angka, ini red flag serius dari akuntan profesional. Kita lanjut ke bagian 3. Kalau tadi kita lihat data dari dalam perusahaan, sekarang kita lihat sinyal dari luar. Ternyata bukan cuma kita yang merasa aneh. Polisinya pasar saham alias Bursa Efek Indonesia juga udah ngasih peringatan. Jadi BEI itu kan tugasnya jadi wasit dan ngelindungin investor kayak kita-kita ini. Kalau mereka lihat ada saham yang geraknya aneh banget dan nggak wajar, mereka pasti bakal kasih tanda. Dan buat BBSS, tanda ini muncul nggak cuma sekali. Nah, ini kutipan langsung dari pengumuman resminya. Istilah kerennya itu UMA atau Unusual Market Activity. UMA itu ibarat bursa lagi ngibarin bendera kuning ke semua investor, bilang, hati-hati ya, harga saham ini naiknya aneh, nggak bisa dijelasin cuma dari kinerja atau berita perusahaan aja. Jadi, ini bukan kejadian tunggal, tapi udah jadi pola. Kena UMA berkali-kali bahkan sampai kena suspensi. Coba lihat betanya, 2,49. Artinya, goyangan saham ini hampir 2,5 kali lebih liar dari pasar pada umumnya. Dan PE ratio-nya yang minus ribuan itu, artinya simpel, harga sahamnya saat ini sama sekali nggak ada hubungannya dengan keuntungan perusahaan. Nah, sekarang kita sampai di puncak pembahasan kita. Setelah lihat rapor keuangannya yang campur aduk dan semua peringatan dari bursa, pertanyaannya adalah, terus gimana cara kita nentuin harga wajar saham kayak BBSS ini? Apa yang harus kita lakukan sebagai investor? Begini, salah satu cara paling gampang buat tahu sesuatu itu mahal atau murah adalah dengan membandingkannya. Kayak mau beli barang, kan kita bandingin dulu harganya. Nah sekarang kita bakal adu data BBS dengan teman sekelasnya di sektor properti, yaitu BSBK, biar kita dapat gambaran. Oke, lihat tabel ini. Fokus kedua baris paling atas aja ya, PR dan PBV. Pertama, lihat PR. BBSS minus artinya rugi. BSBK dan rata-rata industrinya positif artinya mereka untung. Jelas ya bedanya? Sekarang lihat PBV.
Angka BBSS itu 3,35 kali, sementara BSBK cuma 0,64 kali. Perbedaannya kayak bumi dan langit. Ini dia inti dari anomali valuasinya. Saya sederhanain ya, artinya gini, pasar itu rela bayar Rp3,35 untuk setiap Rp1 nilai aset yang dimiliki BBSS. Bandingin sama BSBK, pasar cuma mau bayar Rp0,64. Intinya, pasar ngasih harga premium yang super tinggi ke BBSS. Bukan karena kinerjanya sekarang, tapi karena harapan besar di masa depan. Jadi investor itu lagi bertaruh pada potensi, bukan pada profitabilitas hari ini. Nah, setelah lihat semua data ini, pertanyaannya saya kembalikan ke Anda. Kamu itu tim mana? Apakah kamu tipe investor pencari nilai sejati yang beli perusahaan bagus dengan harga masuk akal? Atau kamu tipe trader yang memang jago dan nyaman berselancar di atas ombak volatilitas tinggi buat cari cuan jangka pendek? Nggak ada jawaban yang salah kok. Tapi, dengan memahami kasus BBSI ini, Anda jadi bisa lebih kenal sama diri Anda sendiri sebagai seorang investor.